Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan pembelajaran pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, bagi kalian yang mau presensi, diberi kesempatan untuk presensi di kolom komentar dengan mencantumkan nama lengkap beserta nomor absen ya. Untuk batas presensi sendiri kita lakukan selama 1 jam. Jika lebih dari itu, Bapak anggap sebagai tidak masuk. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi puisi. Bagaimana kita mengerti pengertian puisi, unsur-unsur puisi, ciri-ciri puisi, dan bagaimana sih cara kita untuk menganalisis puisi sendiri. Berhubung nilai anak-anak di kelas ini sudah mencapai puisi, Bapak sangat bersyukur, Bapak sangat senang karena materi yang telah Bapak ajarkan dapat dipahami dan dari kalian semua mendapat nilai yang memuaskan. Oke, pada pembelajaran kali ini Bapak ingin bertanya dahulu di sini siapa sih yang menyadari kejadian atau peristiwa di sekitar kita atau menyimak video-video atau berita saat ini, seperti contohnya banjir kemarin di Bogor. Siapa yang menyimak? Nah, itu adalah sebuah contoh dari yang namanya teks eksplanasi. Nah, itu materi yang akan kita pelajari pada video atau pembelajaran kali ini, teman-teman. Oke, langsung saja masuk pada materinya. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi sendiri adalah teks yang memuat tentang suatu proses terjadinya fenomena alam, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan lainnya, atau biasa kita pahami sebagai teks berita, atau juga intinya itu menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena atau peristiwa tertentu, gitu teman-teman. Nah, seperti contohnya tadi kita bahas di pertemuan di contoh yang Bapak berikan, yaitu tentang peristiwa banjir yang terjadi beberapa saat yang lalu, seperti pada di Bogor. Nah, itu menjelaskan, pasti ada bagian yang menjelaskan tentang bagaimana sih sebab banjir ini terjadi atau akibatnya apa sih banjir ini kepada masyarakat di sekitar situ. Nah, sebelumnya kita memasuki lebih dalam pada materi kali ini, Bapak ingin menjelaskan tujuan untuk pembelajaran materi kali ini apa sih bagi kehidupan di sekitar kita, atau dampaknya apa sih bagi kehidupan kita. Oke, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang bagaimana peristiwa atau fenomena alam di sekitar kita itu terjadi, mendeskripsikan, menjelaskan, atau memberi kita informasi. Jadi dampaknya atau informasi yang kita terima itu sangatlah penting, seperti bagaimana keadaan masyarakat sekitar tentang fenomena atau bencana banjir itu sendiri. Terus bagaimana sih tanggapan pemerintah atau penanggulangan pemerintah terhadap masyarakatnya yang terkena bencana ini, gitu teman-teman. Untuk manfaat dan tujuannya sendiri, di sini Bapak menampilkan untuk manfaat dan tujuan, Bapak memberikan beberapa clue, yaitu dari manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan untuk siswa, mewujudkan generasi muda menjadi generasi cerdas secara intelektual, menambah wawasan tentang suatu proses atau terjadinya fenomena. Nah, itu seperti yang Bapak jelaskan seperti tadi. Nah, lalu tujuannya itu memberikan sebuah informasi
terkait proses terjadinya bagaimana fenomena secara logis dan jelas. Nah, itu tentang bagaimana terjadinya banjir. Kok tiba-tiba ada banjir di Bogor padahal sebelum-sebelumnya tidak ada. Nah, itu bisa dijelaskan melalui teks eksplanasi yang kita pelajari saat ini. Lalu memahami informasi lebih mudah. Nah, itu dia murid-murid. Nah, di sisi lain, adapun dari manfaat dan tujuan, kita perlu memperhatikan bagaimana kejelasan dari berita atau suatu informasi yang kita terima. Maka dari itu saya Bapak harapkan kepada murid-murid, kepada anak-anak, jika menerima suatu informasi, alangkah baiknya kita telusuri terlebih dahulu bagaimana informasi yang kita dapat, sumber yang kita terima, ataupun bagaimana proses pembuatan teks atau berita itu dibuat, gitu teman-teman. Oke, lanjut pada materi selanjutnya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai kaidah pembahasan teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri itu juga memiliki kaidah pembahasan atau ciri khas terkait dengan pembuatan kaidah bahasa teks eksplanasi sendiri itu. Dari situ teks eksplanasi mendeskripsikan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena yang terjadi dengan memakai bahasa yang baku dan bersifat universal, yaitu bahasa yang dapat dipahami baik itu dari orang awam, rakyat biasa, rakyat menengah, rakyat ke atas, dan bersifat universal, yaitu umum. Jadi tidak hanya dipahami oleh suatu kalangan atau kaum tertentu, gitu teman-teman. Penjabaran informasi dalam teks eksplanasi juga memudahkan siswa untuk dimengerti. Makanya penulisan ini pada teks kata eksplanasi mesti sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau peraturan bahasa yang telah disepakati pada masa kini. Gitu teman-teman. Lalu pada materi selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Nah, Bapak sudah mengirimkan terkait file dokumen contoh dari teks eksplanasi. Nanti monggo teman-teman untuk bisa menganalisis mana yang bagian pernyataan umum, urutan sebab, akibat, dan interpretasi. Untuk yang pertama, pernyataan umum itu biasa ditempatkan pada paragraf awal atau paragraf yang awal bagaimana berita atau teks tersebut muncul, dijelaskan gitu loh. Nah, yang kedua itu urutan sebab akibat. Di sini bagian inti atau bagian penjelas terkait bagaimana sih berita atau fenomena atau peristiwa ini bisa terjadi. Di situ nanti teman-teman dijelaskan bagaimana sih sebabnya peristiwa atau fenomena ini terjadi atau akibatnya atau bagaimana gitu. Oke, yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi sendiri itu di sini dijelaskan sebagai kesimpulan bagaimana dampak atau penanggulangan pemerintah terhadap masyarakatnya, terhadap bencana itu sendiri atau keadaan masyarakat sekitar situ. Lalu bisa juga kesimpulan itu berisi tentang simpulan yang memberikan terkait solusi yang diberikan dari fenomena atau peristiwa yang dijelaskan. Gitu teman-teman. Berikutnya ada ciri-ciri dan jenis dari informasi teks eksplanasi itu sendiri. Ciri-cirinya informasi berdasarkan fakta. Nah, itu teman-teman, makanya Bapak menjelaskan pada kalian bahwa jika menerima suatu informasi atau teks berita itu harus kita telusuri dari mana dasarnya, sumbernya, ataupun pembuatannya itu bagaimana. Karena itu sangat penting untuk memvalidasi keaktualan informasi ini aktual atau tidak. Lalu bersifat ilmu pengetahuan. Bersifat ilmu pengetahuan ini teks ini mengandung ilmu-ilmu pengetahuan yang memberikan kita wawasan tertentu. Dan bersifat informatif, memberi kita wawasan. Nah, itu menggunakan kata penanda urutan bagaimana proses atau berita itu dijabarkan atau dijelaskan. Fokus pada hal umum.
Seperti tadi contohnya pada banjir ataupun pada bencana atau peristiwa alam di sekitar kita ini. Lalu ada pun jenis-jenis teks eksplanasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, eksplanasi sekuensial, faktorial, teoritis, dan klausa. Nah, tapi untuk jenis-jenis teks eksplanasi ini belum Bapak jelaskan mengingat materi ini belum pada pertemuan ini, mungkin akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya ataupun pada tengah semester, gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya di sini Bapak akan menjelaskan atau mengajarkan kepada kalian bagaimana sih cara menulis teks eksplanasi sendiri. Mengingat kita tadi sudah belajar terkait dengan struktur, kaidah kebahasaan, ciri, manfaat, dan tujuan. Tentunya kalian juga harus belajar. Ataupun di sini barangkali ada yang tertarik menulis, terus kalian itu ingin tulisan kalian itu dipublish berdasarkan dengan kejadian atau fenomena yang terjadi di sekitar kita, gitu teman-teman. Nah, caranya itu langkah-langkah menulis teks eksplanasi di sini saya jabarkan menjadi 4 bagian, yaitu menentukan topik dengan mencari menetapkan fenomena budaya, fenomena alam, budaya atau sosial yang hendak disajikan. Yang pertama itu ibaratnya dalam seperti menulis puisi ataupun cerita lainnya itu kita menentukan tema. Nah, di sini menentukan topik. Teman-teman itu ingin apa? Menulis tentang berita, fenomena alam ataupun ya pokoknya kejadian yang terjadi di sekitar kita saja. Tapi di sisi lain itu teman-teman juga harus memikirkan tujuan atau dampaknya, baik itu harus aktual juga lah teman-teman pokoknya. Yang kedua adalah mengumpulkan yang kedua adalah membuat kerangka. Kerangka di sini maksudnya itu struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait pernyataan umum, terus sebab akibat, terus interpretasi atau biasa disebut juga dengan kesimpulan dari teks tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan referensi, menyertakan data fakta yang sesuai dengan fenomena. Nah, itu terkait dengan sumber referensi yang kita ambil harus bersifat aktual, terbaru, dan terpercaya teman-teman. Janganlah kalian menulis sesuatu yang tidak didasarkan dengan fakta, itu sangat berbahaya. Apalagi jika itu sampai dipublish atau diterbitkan pada media tertentu teman-teman. Lalu yang keempat, yang terakhir, mengembangkan dan memperbaiki. Mengembangkan dan memperbaiki di sini adalah mungkin janganlah kalian terlalu ngestak atau berhenti pada suatu ide pokok pemikiran teman-teman. Kalian harus berhasil mengembangkan bagaimana sih tulisan kalian bisa tertarik dibaca oleh umum. Mungkin bisa caranya kalian menampilkan fakta-fakta atau informasi terkait kejadian yang biasa terjadi di sekitar kita ini. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, Bapak ingin memberikan tugas terkait dengan teks eksplanasi. Untuk tugas bisa kalian scan pada barcode atau tidak nanti Bapak kirimkan kepada grup WhatsApp atau grup sosial media, dan kalian diberi batas waktu mungkin 1 hari ini dan selesaikan ya teman-teman. Ya, berarti untuk tugas teman-teman hari ini ada 3, yaitu yang pertama tadi bagaimana sih itu file yang saya Bapak kirimkan terkait banjir. Coba kalian analisis tentang struktur teks eksplanasi yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama tadi pernyataan umum, sebab akibat, dan yang terakhir interpretasi ataupun kesimpulan itu, analisis. Dan lalu yang kedua, scan untuk mengerjakan soal ini terkait dengan soal-soal yang akan kalian kerjakan. Ini batas waktunya 1 hari, tapi untuk soal yang pertama tadi terkait analisis, Bapak harapkan sampai mata pelajaran ini selesai ya teman-teman. Buka buku halaman 101 terkait dengan ada bacaan tentang tukang ojek
payung. Pada tugas kali ini Bapak ingin kalian membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang teman. Untuk penyerahan kelompok atau pemilihan kelompok Bapak serahkan kepada kalian. Yang penting harus adil ya teman-teman. Janganlah kalian terlalu memilih teman yang baik atau buruk kelompok, itu jangan teman-teman. Kita harus merangkul teman-teman baik dari yang pojok sana pojok sini, yang biasa ranking 1 ranking terakhir itu harus kita rangkul secara bersama-sama agar tidak terjadi yang namanya bullying. Oke, setelah membuat kelompok nih kalian akan diberi 10 soal terkait dengan bahan bacaan yang ada pada buku halaman 101 sampai 103 yang berjudul apa tadi? Tukang ojek payung. Nah, di situ teman-teman diharapkan mengerjakan bersama kelompok dan menjawab 10 soal itu. Nah, untuk tugas yang terakhir ini Bapak akan berikan batas waktu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian bisa mengerjakan ini di rumah. Nah, tapi untuk tugas yang dua-duanya itu terkait dengan analisis ataupun scan barcode yang tadi Bapak berikan, Bapak harap kalian segera mengerjakan pada hari ini ya teman-teman. Oke. Terkait dengan materi sudah Bapak selesaikan, Bapak ajarkan, Bapak berikan kepada kalian, khususnya pada materi kali ini, yaitu teks eksplanasi. Oke, pertemuan kali ini Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!